Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kayaknya kita semua pernah lihat deh, atau bahkan mungkin pernah mencicipinya. Tanaman yang ngasih warna hijau cantik ke jajanan pasar favorit kita. Tapi, gimana kalau saya bilang tanaman yang kelihatannya biasa aja ini ternyata punya identitas rahasia yang, wah, luar biasa. Coba dibayangin, bahan yang bikin klepon atau kue lapis jadi kelihatan segar dan enak itu ternyata punya kekuatan penyembuh yang udah dipakai ratusan tahun. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih tanamannya, daun suji. Di Indonesia dan negara-negara tetangga, daun ini tuh juaranya pewarna hijau alami. Jelas lebih sehat daripada pewarna buatan, dan udah jadi bagian dari tradisi kuliner kita turun-temurun. Tapi, ceritanya nggak berhenti di dapur aja. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dapurnya sebentar, kita coba jalan-jalan ke masa lalu. Karena di balik tugasnya sebagai pewarna, daun suji itu ternyata salah satu andalan loh di dunia pengobatan tradisional. Dan ini bukan penemuan kemarin sore ya. Selama ratusan tahun, banyak banget komunitas di Asia Tenggara yang udah bergantung sama daun suji buat ngatasin macam-macam penyakit jauh sebelum kita kenal yang namanya apotek. Lihat deh, di Indonesia aja penggunaannya luas banget. Dari ngobatin infeksi serius kayak gonore dan disentri, sampai yang lebih umum kayak nyeri haid atau masalah lambung. Ini nunjukin betapa berharganya tanaman ini buat nenek moyang kita kan? Dan ceritanya nggak cuma di Indonesia loh. Coba kita geser dikit ke timur, ke Papua Nugini. Di sana, kearifan lokal nemuin manfaat lain dari tanaman yang sama, tapi buat masalah yang beda lagi. Di sana, rebusan daun suji dipakai buat ngatasin asma dan sesak napas. Bahkan buat bantu orang yang lagi kehilangan nafsu makan atau berat badannya turun drastis. Keren ya, satu tanaman bisa buat macam-macam banget. Lanjut, kita terbang ke Filipina. Nah, yang unik di sini bukan cuma daunnya yang dipakai. Mereka manfaatin bagian lain dari tanamannya, yaitu akarnya, buat pengobatan yang sifatnya lebih satset. Akarnya diolah buat ngobatin gigitan serangga sama meredakan sakit perut. Jadi, dari daun sampai ke akarnya, semua bagian tanamannya ini ternyata ada gunanya buat pengobatan. Nah, ini nih, mungkin ini contoh yang paling bikin kita mikir. Ada cerita nyata tentang seorang Balian atau penyembuh tradisional di Bali. Dia berhasil nyembuhin bayi umur 3 bulan yang sembelit parah, padahal dokter modern udah nyaranin operasi usus. Sembuhnya cuma pakai ekstrak daun suji. Ini bukti nyata banget kan, gimana pengetahuan tradisional itu bisa kasih solusi yang wow, luar biasa. Oke, pasti sekarang kita semua mikir kan, ini beneran nggak sih? Apa ini cuma cerita orang dulu aja, mitos doang, atau emang ada bukti ilmiahnya? Yuk kita lihat jawaban dari dunia sains. Dan disinilah jembatannya kelihatan jelas banget. Yang dulu dipercaya buat obatin infeksi, ternyata sains membuktikan emang punya sifat antibakteri. Yang katanya bisa meredakan nyeri dan bengkak, ternyata memang punya aktivitas antiinflamasi atau anti peradangan. Dan yang biasa dijadiin tonik biar badan sehat, ternyata karena punya aktivitas antioksidan yang kuat. Jadi intinya, sains modern sekarang itu justru memvalidasi, membuktikan apa yang nenek moyang kita udah tahu dari dulu. Yuk, kita kupas lebih dalam lagi. Kekuatan super apa aja sih yang ditemuin para peneliti di dalam daun suji?
Kita mulai dari angka yang paling bikin kaget ya. Dalam sebuah penelitian, ekstrak daun suji nunjukin potensi buat nurunin kadar kolesterol sampai 64,05%. Angka segitu tuh gede banget, dan ini membuka pintu yang lebar banget buat dunia pengobatan modern. Soal kemampuan antibakterinya, ini juga nggak kaleng-kaleng. Ekstraknya terbukti bisa ngelawan bakteri jahat kayak E. coli dan Salmonella, bahkan bakteri penyebab TBC. Nah, ini kan nyambung banget sama penggunaannya dulu buat ngobatin disentri dan penyakit paru-paru. Para ilmuwan juga nemuin dua senyawa unik, namanya saponin steroid. Nah, simpelnya, dua senyawa inilah biang kerok di balik kemampuannya meredakan peradangan. Jadi masuk akal kan kenapa dulu dipakai buat ngilangin nyeri? Terus, antioksidan itu apa sih? Gampangnya gini, tubuh kita itu tiap hari diserang sama molekul perusak. Dari polusi, asap, atau sinar matahari. Nah, antioksidan dari daun suji ini tugasnya kayak satpam atau perisai yang lindungin sel-sel kita dari kerusakan itu. Belum selesai. Penelitian juga nunjukin potensinya sebagai anti jamur, terus bisa juga menekan reaksi alergi yang parah, dan bahkan punya aktivitas antiproliferatif, yang artinya bisa menghambat penyebaran sel liar. Jadi, ini benar-benar kayak gudang farmasi alami ya. Terus, apa dong kesimpulannya? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan daun suji yang luar biasa ini, dari dapur tradisional sampai ke laboratorium super canggih? Kisah daun suji ini lebih dari sekedar cerita satu tanaman. Ini tuh kayak pengingat kalau alam di sekitar kita itu sebenarnya apotek raksasa. Dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun itu seringkali jadi peta harta karun menuju penemuan-penemuan medis yang hebat. Nah, ini yang bikin kita harus mikir. Kalau tanaman yang biasa banget kayak daun suji aja bisa nyimpan potensi sehebat ini, coba bayangin berapa banyak lagi obat lain yang sebenarnya ada di depan mata kita, di kebun kita, di hutan kita, yang cuma nunggu buat kita perhatikan dan pelajari lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.